Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Saya kembali kepada Profesor Joher Mansyah Johan. Prof. Joher Mansyah Johan, jadi dalam bayangan Prof, apa sebetulnya yang harus dilakukan oleh bangsa ini agar kemudian demokrasi itu betul-betul untuk rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat? Ya, Mas Budiman, bukan cukup. Akar masalahnya sudah kita petakan tadi adalah soal mahalnya biaya penyelenggaraan pilkada langsung ini. Oleh karena itu maka harus diturunkan biaya penyelenggaraan pilkada langsung yang mahal, terutama yang membebankan kandidat, sehingga kemudian kandidat minta tolong dari dana cukong. Nah, oleh karena itu negara harus hadir. Hadirnya bagaimana? Yang pertama itu perbaiki apakah tadi mau mengadopsi pilkada asimetris, itu salah satu untuk mengatasi persoalan. Yang kedua, hemat saya, itu adalah dengan membuat pilkada itu berbiaya murah. Ya walaupun langsung. Biaya murah itu bagaimana caranya? Yang mahal itu kan biaya bayar saksi, biaya alat peraga, ya. Itu semua biaya kampanye itu ditanggung oleh negara. Negara membiayai. Taruh APBN di situ. Oke, baik, Prof. Ke Bung Gufron, jadi kalau menurut KPK setelah Anda melakukan penelitian, kemudian saran Anda yang sudah dikaji sebetulnya apa untuk kemudian mengurangi potensi-potensi bandar atau cukong yang membiayai para calon yang berpotensi kemudian menciptakan koruptor-koruptor kebijakan itu? Salah satunya sebagaimana telah disampaikan Prof. Johansa, kami juga telah menyampaikan bukan hanya penyelenggara KPU, bukan hanya parpol pendanaannya, juga dana proses kampanyenya, tapi juga yang perlu dipikirkan adalah rakyat pemilihnya. Mari kita kemudian review ulang, apakah rakyat pemilih itu cukup dengan kriteria 17 tahun ke atas. Di beberapa negara, dan kami sudah sampaikan bahwa pemilih itu bukan berbasis umur, tetapi berbasis NPWP, artinya berbasis pajak, bahwa dia sudah memberikan memenuhi kewajiban pajaknya, maka kemudian dia berhak untuk memilih pemimpinnya. Kalau sudah memiliki kemampuan berbayar pajak, maka kemudian kemampuan ekonominya dia sudah cukup tinggi. Mau ditembak 500.000, mau 1 juta, dia sadar bahwa 500.000, 1 juta itu tidak cukup untuk kemudian menggadaikan 5 tahun ke depan kepada para pembayar pilkada ini. Baik, Bung Gufron, Bung Ilham, jadi kalau KPU meskipun dalam posisi melaksanakan apa yang ada di undang-undang, apa yang bisa dikerjakan KPU sekarang minimal untuk memperbaiki lah image bahwa demokrasi ini dikontrol oleh kapital sebetulnya? Ya, sekali lagi KPU sudah membuat aturan-aturan yang progresif saya kira, walaupun kemudian kadang-kadang dianggap kebablasan dari undang-undang. Nah, tentu saja ini harus ada komitmen dari para pihak, terutama juga dari DPR dan pemerintah, bahwa kemudian kalau di beberapa negara lain, Pak Budiman, KPU sebagai penyelenggara itu diberi kesempatan, diberi kewenangan yang besar untuk kemudian mengatur terkait dengan persoalan teknis gitu ya. Nah, tetapi kalau di kita kan kemudian masih ada undang-undang besar yang mengatur soal itu, sehingga kita tidak diberikan semacam untuk membuat aturan-aturan yang progresif untuk melarang hal seperti ini. Nah, sekarang KPU Republik Indonesia tentu saja kita bekerja masih berdasarkan peraturan undang-undangan. Oleh karenanya, mari kemudian revisi undang-undang pemilu, undang-undang pilkada ini sama-sama kita kaji kembali agar kemudian peranan cukong ini tidak sebesar seperti saat ini yang menurut penelitian dari KPK. Seperti itu, Mas Budiman. Baik, Mbak Almas, jadi kalau ICW sebagai kekuatan masyarakat sipil, apa yang Anda mau sarankan dalam konteks reformasi sistem pemilihan yang ada? Ya, kalau kami melihatnya akar masalahnya bukan pilkada berbiaya tinggi justru ya, tapi rekrutmen dan pendanaan partai politik yang masih bermasalah. Oleh karena itu menurut kami yang perlu dibenahi pertama adalah mereformasi partai politik itu sendiri, mulai dengan bagaimana kita membenahi pendanaan partai, proses rekrutmen calon kandidat pemilu di partai dan lain-lain. Baru kemudian dengan membenahi partai ini, saya yakin kemudian proses pilkada akan berjalan lebih berintegritas, sehingga outputnya atau calon terpilihnya nanti akan lebih baik begitu ya. Kemudian yang kedua, saya rasa sekali lagi pilihan pilkada asimetris itu tidak akan menjawab persoalan. Cukong politik pasti tetap ada, korupsi pasca pilkada, baik itu korupsi proyek infrastruktur, pengadaan, perizinan dan lain-lain itu juga pasti ada, sehingga yang perlu dibenahi bukan dengan mencabut hak
masyarakat, hak rakyat untuk memilih, tapi dengan memperbaiki perilaku elit untuk memenangkan pilkada itu sendiri. Dan peran masyarakat saya rasa peluangnya banyak ya Mas untuk pengawasan pada tiap tahapan proses pilkada. Baik, terima kasih Mbak Almas, Bang Nurul Gufron, Bang Ilham, dan Prof. Johair Mansyah Johan. Terima kasih telah bergabung di Satu Meja The Forum. Kehadiran para bandar atau pemodal dalam pilkada memperburuk wajah demokrasi Indonesia. Demokrasi kerakyatan bisa terbeli oleh kekuatan modal. Akibatnya sudah bisa ditebak. Bangsa ini kian dalam terperosok dalam kubangan korupsi yang bakal menjauhkan cita-cita kemerdekaan tentang hadirnya negara kesejahteraan. Ini sinyal membahayakan. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.